Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Bapak Dr. Hari Supratno, yang saya hormati Bapak Dr. Desminto MPDI selaku Dekan FAI, yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Umam selaku Kaprodi PAI, yang saya hormati Bu Iva Inayatul Ilahiyah MPDI selaku DPA PAI kelas 3E, yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya Muhammad Ilham Januar akan menjelaskan tentang konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Di sini ada poin penting daripada pembahasan kita, yakni pentingnya ilmu mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Namun kita sebelum mengacu pada inti daripada pembahasan kita ini, kita harus mengetahui pengertian-pengertiannya sebelumnya, yaitu dari konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Di sini saya mengacu pada poin pertama, yakni pengetahuan dan ilmu. Di sini ilmu saya gabungkan dengan pengetahuan karena memiliki hubungan keduanya. Yakni pengertian daripada pengetahuan itu apa sih? Pengetahuan itu apapun yang kita ketahui, apapun yang kita mengerti, yang kita pahami di dunia ini, yaitulah disebut sebagai pengetahuan. Dan itu sifatnya itu subjektif, persepsi, argumen seseorang. Kemudian ilmu itu apa? Kumpulan-kumpulan daripada pengetahuan yang telah teruji kebenarannya, atau mudahnya itu sudah objektif, telah teruji kebenarannya. Kemudian sumber-sumber ilmu pengetahuan itu dari mana sih? Poin kedua. Nah, dari mana sih? Dari pengalaman kita, dari kita membaca buku, membaca situasi, eksperimen atau diskusi, debat, dan lain-lain lah. Itu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian mengacu pada pendidikan dan pendidikan Islam. Itu apa sih? Di sini saya gabungkan keduanya, pengertian dan nanti kesamaan dan perbedaannya. Pendidikan apa? Ya, kemarin kita ketahui, yaitu usaha sadar yang terencana dari pendidik ke peserta didik untuk mencapai tujuan menggunakan metode atau teknik yang didukung oleh sarana-prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Itu pengertian daripada pendidikan. Kemudian pendidikan Islam itu apa sih? Ya sama aja, hanya menambahi tentang nilai-nilai yang ada dalamnya, yaitu mengacu pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam itulah. Kemudian kesamaannya itu apa sih? Nah, dari keduanya itu memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Itu misalkan tujuan mendidik, dari keduanya itu memiliki tujuan untuk peserta didik itu untuk memiliki intelektual, pengetahuan atau pemahaman yang luas, kritis, tinggi, atau lainnya yang hampir sama pengertiannya seperti itu. Itu kesamaan daripada pendidikan dan pendidikan Islam, memiliki tujuan didik untuk memiliki intelektual atau pemahaman yang tinggi. Kemudian perbedaannya itu apa sih? Pendidikan tuh hanya sampai itu aja, sampai memiliki intelektual tinggi atau pengetahuan yang mendalam, hanya sampai situ saja, atau bermanfaat sampai bermanfaat di masyarakat. Itu sampai situ saja tujuan akhir daripada pendidikan. Kemudian pendidikan Islam, tujuan akhir daripada pendidikan itu apa sih? Ya sampai kita itu memiliki kedekatan kepada Allah, takwa yang tinggi, yang kuat. Itu adalah tujuan akhir daripada pendidikan Islam. Seperti itulah. Gak hanya sampai pengetahuan yang tinggi, tapi juga memiliki pengetahuan tinggi yang untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, seperti itu. Kemudian filsafat pendidikan Islam. Apa sih
filsafat pendidikan Islam. Di sini filsafat mungkin kita sudah ketahui ya. Filsafat itu filosofi ya, cinta kebenaran, cinta kebajikan. Ya, memikir secara rasional logika tentang suatu hal esensi. Kemudian atau kita di sini tak bagi tiga pengertian daripada uh, filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Ada tiga, yaitu radikal, sistematis, kemudian ada juga universal. Pengertian radikal itu apa ya? Radikal itu apa sih? Radikal ya kita berpikir secara kritis, mendalam, atau mengetahui secara sampai akar-akarnya, itu pengertian daripada radikal. Mengetahui esensi daripada sesuatu itu radikal. Kemudian sistematis. Sistematis itu apa sih? Ya pernyataan-pernyataan, kajian-kajian yang kita ungkapkan itu tersusun rapi, memiliki hubungan satu sama lain. Ya seperti itulah. Kemudian universal, ya luas, netral, seperti itulah. Kemudian kita mau pada poin ke di ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Itu apa sih? Di sini saya membagi tiga tentang ruang lingkup daripada pendidikan filsafat pendidikan Islam itu apa? Ontologi, kemudian kedua epistemologi, yang ketiga yaitu aksiologi. Dari ketiganya itu apa sih? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Di sini saya akan menyederhanakan pengertian daripada ketiganya. Ontologi, ontos. Jika mau pada bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos itu ada dan logos itu ilmu. Ilmu ada atau ilmu keberadaan lah, tentang ingin mengetahui satu hal, esensi satu hal. Seperti radikal tadi, ontologis. Dia itu menggabungkan antara penampakan dan realitas. Biasanya penampakan dan realitas itu berbeda. Yang kita lihat itu berbeda dengan realitasnya. Seperti contohnya kita melihat langit atau gunung dari kejauhan, itu warnanya mesti biru. Apakah benar realitanya itu biru? Nah, kita harus menggabungkan keduanya. Kan kita ketahui jika kita mendekat di gunung yang jauhnya itu biru, yang dekatnya itu ternyata hijau. Seperti itulah ontos. Biasanya itu ontos itu apalah apa yang mengetahui suatu hal atau itulah. Kemudian epistemologi, bagaimana cara kita mengetahui suatu hal, atau bagaimana kita itu bagaimana kita mengetahui suatu hal itu, cara alat kita untuk mengetahui hal. Kemudian aksiologi itu aksio nilai, logos itu ilmu nilai atau kegunaan suatu hal, manfaat suatu hal. Jika disimpulkan, pengertian daripada ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu mengacu pada apa tentang satu hal. Kemudian epistemologi, bagaimana satu hal. Terus kemudian aksiologi, mengapa itu ada. Itulah ruang lingkup daripada filsafat pendidikan Islam. Kemudian pentingnya mengacu pada pembahasan kita ini, pentingnya mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Nah, dari pengertian kita filsafat pendidikan tadi kan ada radikal, sistematis, kemudian universal. Nah, dari hal tersebut itu sangat bermanfaat untuk mempelajari filsafat kita, mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Dengan hal tersebut kita dapat merencanakan, mengevaluasi perencanaan pendidikan yang kita lakukan. Dengan hal itu kita lakukan dengan maksimal, merencanakan atau mengevaluasi proses pendidikan, maka itu akan mengacu pada proses pendidik, akan pada kualitas pendidikan lebih maksimal. Tidak sekedar yang penting, tapi juga memiliki intelektual yang tinggi, memiliki pemahaman yang luas, dan juga didasari dengan agama Islam dengan intelek yang tinggi, kemudian didasari dengan agama yang kuat juga, maka itu akan menjadi hubungan yang serasi, sempurna antara
akal dan iman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada penjelasan atau pemahaman yang kurang mendalam. Dari saya Muhammad Ilham Anwar, pimpinan Surat Mustaqim. Wassalamualaikum